ketika kita berbicara tentang makanan yang mudah memicu panas dalam atau peradangan tubuh, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Banyak orang mungkin akan langsung menjawab, daging merah. Kita sering mendengar berbagai saran untuk mengurangi makan daging sapi atau babi dan menganggapnya sebagai biang keladi masalah kesehatan. Namun bagaimana jika hari ini saya beritahu Anda bahwa dalam daftar makanan yang benar-benar memicu kebakaran kronis di dalam tubuh kita, daging merah biasa bahkan tidak masuk peringkat teratas. Di depannya masih ada beberapa penyulut api yang tersembunyi lebih dalam dan daya rusaknya jauh lebih kuat. Makanan-makanan ini mungkin kita konsumsi setiap hari tanpa perlindungan sama sekali. Hari ini, mari kita bersama-sama menyingkap wajah asli dari makanan pemicu peradangan yang tersembunyi dalam pola makan sehari-hari, yang sebenarnya merusak usus dan menghancurkan kesehatan kita. Selain itu, saya juga akan membagikan serangkaian terapi alami yang paling efektif untuk membantu kita membalikan keadaan dan mendapatkan kembali kesehatan. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi kesehatan praktis lainnya di masa depan. Di kanal Sehat di Hari Tua, kami hanya akan mengungkap kebenaran kesehatan yang jarang diberitahukan secara jujur oleh media arus utama. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan ketik sesuatu di kolom komentar. Ini adalah dukungan terhangat bagi kami untuk terus berkarya. Jika Anda atau keluarga Anda juga sedang menghadapi masalah terkait, Anda juga dipersilakan untuk meninggalkan pesan. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Pertama-tama, kita harus memahami dengan jelas apa sebenarnya yang dimaksud dengan makanan pemicu peradangan inflamasi. Sederhananya, makanan pemicu peradangan adalah makanan yang memicu reaksi peradangan di dalam tubuh kita. Peradangan itu sendiri sebenarnya adalah mekanisme perlindungan diri tubuh, yang merupakan hal baik. Misalnya, saat tangan Anda tidak sengaja teriris atau terinfeksi bakteri, lukanya akan menjadi merah, bengkak, dan panas. Ini adalah peradangan akut yang bersifat sementara, yang menandakan sel-sel kekebalan tubuh Anda sedang bekerja aktif untuk melawan musuh dari luar dan memperbaiki jaringan. Namun, yang menakutkan adalah situasi lain, yaitu ketika reaksi peradangan ini berlangsung lama dan menjadi kronis. Ini ibarat keran air di rumah Anda yang tidak tertutup rapat dan terus menetes. Satu tetes air mungkin tidak masalah, tetapi hari demi hari, tahun demi tahun, kelembapan yang terus-menerus ini akan membuat dinding berjamur dan kayu membusuk. Peradangan kronis juga demikian. Ia seperti api kecil yang tak kunjung padam, terus membakar jaringan dan organ tubuh kita dengan intensitas rendah. Seiring berjalannya waktu, hal ini akan memicu berbagai masalah besar. Dunia medis saat ini telah menemukan bahwa di balik banyak penyakit kronis yang kita kenal, terdapat bayang-bayang peradangan kronis. Contohnya penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, berbagai jenis radang sendi, bahkan kanker tertentu, dan demensia pikun yang kita khawatirkan, semuanya berkaitan erat dengan kondisi peradangan kronis jangka panjang di dalam tubuh. Jadi, jika ingin menjaga kesehatan jangka panjang, mengendalikan peradangan kronis sangatlah penting. Dan salah satu kunci untuk mengendalikannya adalah dengan menjaga mulut kita, menghindari makanan pemicu peradangan yang akan menyiram bensin ke dalam api. Sebelum membahas makanan-makanan ini, kita harus mengenali satu organ tak kasat mata yang penting namun sering diabaikan di dalam tubuh kita, yaitu flora usus mikrobioma usus. Di dalam usus setiap orang, hidup ratusan triliun bakteri. Mereka membentuk sebuah ekosistem mikro yang sangat besar dan kompleks. Kelompok bakteri kecil ini, meskipun diam dan tak terlihat, memainkan peran yang menentukan bagi kesehatan kita. Mereka membantu kita mencerna makanan, memproduksi vitamin penting, dan bekerja sama erat dengan sistem kekebalan tubuh kita untuk melindungi kita dari serangan bakteri berbahaya. Flora usus yang sehat dan seimbang ibarat sebuah komunitas yang terkelola dengan baik dan hidup harmonis. Di dalamnya, penduduk yang baik probiotik, bakteri baik adalah penjaga, sedangkan penduduk jahat bakteri berbahaya dikendalikan dalam jumlah kecil sehingga tidak bisa membuat kekacauan. Namun, begitu keseimbangan ini rusak dan kekuatan penduduk jahat membesar, itu akan membawa masalah yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, apa hubungan antara makanan pemicu peradangan dan flora usus?
Hubungannya sangat erat. Daya rusak banyak makanan pemicu peradangan tidak hanya terletak pada makanan itu sendiri yang memicu peradangan, tetapi lebih pada kemampuannya mengacaukan keseimbangan flora usus secara parah. Dengan kata lain, makanan pemicu peradangan seringkali merupakan musuh alami bagi penduduk baik di usus kita. Ketika kita memakan makanan ini, bakteri baik di usus mungkin akan terpukul dan jumlahnya menyusut drastis. Sementara bakteri berbahaya dan jamur ragi akan mengambil kesempatan untuk berkembang biak secara massal, menyebabkan ketidakseimbangan flora usus disbiosis. Dinding dalam usus kita ibarat tembok pertahanan yang presisi antara tubuh dan dunia luar. Jika probiotik penjaga tembok tidak cukup dan bakteri berbahaya terlalu merajalela, tembok pelindung ini akan menjadi rapuh dan muncul celah. Inilah yang sering kita sebut sebagai usus bocor, leaky gut syndrome, atau secara medis disebut peningkatan permeabilitas usus. Akibatnya adalah berbagai zat berbahaya yang seharusnya tidak masuk ke dalam darah, seperti sisa makanan yang belum dicerna akan menyusup masuk ke sistem peredaran darah kita. Sistem kekebalan tubuh begitu melihat tamu tak diundang ini akan segera membunyikan alarm dan bersiaga penuh yang kembali memicu reaksi peradangan sistemik dalam skala yang lebih besar. Dengan demikian, terbentuklah lingkaran setan. Sulit bagi tubuh untuk tidak bermasalah. Terdengar sangat mengkhawatirkan, bukan? Lalu, apa saja sebenarnya makanan pemicu peradangan yang paling perlu kita waspadai dalam kehidupan sehari-hari? Mereka sebenarnya sama sekali tidak asing. Mereka bersembunyi di meja makan kita, di laci kantor, di kantong camilan, dan di botol minuman. Mari kita tangkap mereka satu persatu. Pertama, gula rafinasi. Ini mutlak merupakan pemegang saham terbesar dalam daftar ini. Gula pasir putih, sirup jagung, sirup fruktosa tinggi. Pemanis yang telah dimurnikan dan diproses ini ada di mana-mana. Mulai dari kue, biskuit, permen, minuman manis, hingga saus tomat dan saus salad yang kita gunakan untuk memasak, semuanya menyembunyikan jejak mereka. Mengapa gula disebut sebagai mesiu peradangan? Ketika kita mengonsumsi gula berlebih, gula darah akan melonjak tajam. Ini memaksa pankreas kita mengeluarkan banyak insulin untuk menurunkan gula darah. Mempertahankan pola makan tinggi gula dalam jangka panjang akan menyebabkan sel-sel menjadi kebal terhadap insulin, yaitu resistensi insulin. Sehingga gula darah sering tertahan di tingkat tinggi. Lingkungan gula darah tinggi akan langsung merusak dinding dalam pembuluh darah kita dan memicu peradangan. Pada saat yang sama, molekul gula berlebih juga akan bergabung dengan protein dalam tubuh membentuk zat berbahaya yang disebut AGEs, Advanced Glycation End Products. Zat ini ibarat karat membuat jaringan tubuh kita menjadi rapuh, menua, dan merangsang peradangan yang kuat. Selain itu, gula adalah makanan favorit bakteri jahat dan ragi. Makan terlalu banyak gula ibarat menggelar pesta besar untuk bakteri berbahaya di dalam usus, sementara probiotik kelaparan di sampingnya. Penelitian telah memastikan bahwa pola makan tinggi gula secara signifikan menurunkan keragaman bakteri baik di usus dan meningkatkan proporsi bakteri berbahaya, merusak keseimbangan flora usus, sehingga memicu peradangan usus dan seluruh tubuh. Kedua, lemak trans. Ini bisa dibilang bom berat di antara makanan pemicu peradangan. Lemak trans terutama terdapat dalam berbagai makanan yang digoreng, kue panggang, pastry, serta makanan olahan yang menggunakan minyak nabati, terhidrogenasi, atau margarin. Pada awal abad ke-20, demi memperpanjang masa simpan minyak dan memperbaiki tekstur makanan, orang menemukan teknologi hidrogenasi, tetapi tanpa disangka menciptakan pembunuh kesehatan. Struktur molekul lemak trans sangat stabil. Tubuh kita sulit mengurai dan memetabolismenya. Ia akan menempel seperti penghuni liar di membran sel kita, membuat membran sel menjadi kaku dan kehilangan fungsi fisiologis normalnya. Ia tidak hanya secara langsung memicu reaksi peradangan yang kuat, tetapi juga sangat mengganggu fungsi insulin, dan merupakan salah satu biang keladi meningkatnya risiko penyakit kardiovaskular. Meskipun banyak negara sudah menyadari bahayanya dan membuat undang-undang untuk membatasi atau bahkan melarangnya, sayangnya lemak trans masih mengintai dalam beberapa kue kering dan camilan gorengan yang mengejar tekstur renyah. Ketiga, minyak nabati tertentu. Poin ini mungkin akan mengejutkan banyak orang.
Bukankah minyak nabati selalu dipromosikan sebagai pilihan yang lebih sehat daripada minyak hewani? Kenyataannya tidak sesederhana itu. Tidak semua minyak nabati itu buruk. Tetapi dalam pola makan modern, minyak nabati tertentu yang sangat dimurnikan, terutama yang kaya akan asam lemak tak jenuh ganda omega 6, seperti minyak kedelai, minyak jagung, minyak bunga matahari, DDL. Jika dikonsumsi berlebihan, justru dapat memicu peradangan. Penyebabnya terletak pada omega 6. Di dalam tubuh kita, omega 6 akan diubah menjadi molekul tertentu yang memicu peradangan. Ia ibarat pedal gas bagi reaksi peradangan. Omega 6 dalam jumlah sedang memang diperlukan, tetapi masalahnya ada pada proporsinya. Dalam pola makan nenek moyang kita, rasio omega 6 pedal gas terhadap omega 3 rem antiinflamasi mungkin 11 atau 21. Sedangkan hari ini, rasio makan banyak orang mencapai angka mengejutkan 20,1 atau bahkan lebih tinggi. Ini ibarat pedal gas di tubuh kita diinjak habis-habisan sementara remnya blong. Saklar peradangan dinyalakan dan sulit dimatikan. Lebih buruk lagi, sifat kimia minyak-minyak ini seringkali tidak stabil. Ketika dipanaskan berulang kali dengan suhu tinggi untuk menggoreng, akan dihasilkan banyak oksida dan radikal bebas yang semakin merangsang peradangan tubuh. Keempat, daging olahan, seperti ham asap, bacon, sosis, hotdog. Produk daging yang telah diasinkan, diasap, atau ditambahkan pengawet kimia ini juga merupakan langganan daftar makanan pemicu peradangan. Organisasi Kesehatan Dunia sejak tahun 2015 telah mengklasifikasikan daging olahan sebagai karsinogen penyebab kanker grup 1. Sebagian alasannya justru karena kaitannya yang erat dengan kanker, saluran pencernaan dan peradangan kronis. Daging olahan biasanya tinggi garam, tinggi lemak jenuh, dan mengandung aditif seperti nitrit. Nitrit di dalam lambung kita dapat berubah menjadi zat karsinogenik nitrosamin yang mengiritasi usus dan memicu peradangan. Pada saat yang sama, daging-daging ini selama proses pemasakan suhu tinggi atau pengasapan juga akan menghasilkan zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik yang semakin merusak sel-sel usus kita. Penelitian menemukan bahwa orang yang mengonsumsi daging olahan dalam jumlah besar memiliki proporsi bakteri usus penghasil metabolit berbahaya yang lebih tinggi. Jadi, ketika Anda sarapan dengan sepotong bacon atau makan siang dengan sandwich berisi beberapa lembar ham, Anda mungkin tanpa sadar telah menambah beban berat pada usus Anda. Melihat sampai di sini, Anda mungkin bertanya, lalu siapa juara pertama makanan pemicu peradangan global? Gula, lemak trans, atau daging olahan? Mereka semua bersaing ketat, tetapi kenyataannya yang benar-benar paling menakutkan dan paling pantas disebut raja peradangan adalah makanan ultra proses modern. Karena mereka seringkali merupakan gabungan dari semua keburukan di atas. Coba pikirkan pizza, burger, ayam goreng, keripik kentang, kue, dan minuman bersoda kesukaan Anda. Bukankah makanan-makanan ini seringkali sekaligus mengandung banyak pati dan gula rafinasi, minyak nabati kualitas rendah yang tidak jelas asalnya, berbagai bahan kimia tambahan, bahkan mungkin residu pestisida? Makanan ultraproses ini benar-benar pesta peradangan yang dirancang khusus untuk tubuh kita. Oleh karena itu, jika harus memilih juara makanan pemicu peradangan, makanan ultraproseslah pemenangnya. Kecanduan kita terhadap makanan sampah olahan yang praktis dan lezat inilah yang membuat kita selangkah demi selangkah terperosok ke dalam lumpur peradangan kronis. Mari kita gunakan analogi untuk membantu pemahaman. Bayangkan usus Anda adalah sebuah kota yang ramai, dihuni oleh berbagai jenis penduduk. Bakteri usus, ada pembangun yang rajin dan baik hati, yang membantu menjaga kebersihan dan operasional kota. Ada juga segelintir perusak yang malas dan jahat bakteri berbahaya, yang selalu ingin membuat onar. Dalam kondisi normal, pembangun mendominasi secara mutlak, kota pun harmonis dan tertib. Namun begitu Anda mulai banyak makan makanan pemicu peradangan yang disebutkan tadi, itu sama saja dengan mengirimkan pasokan senjata dan makanan gratis tanpa henti kepada para perusak di kota tersebut, sekaligus menggunakan racun dan barikade untuk melukai para pembangun yang baik hati. Kota mulai bergejolak. Para perusak memegang gula sebagai energi untuk berkembang biak dengan gila-gilaan.
Sementara lemak trans dan minyak nabati berkualitas buruk yang teroksidasi ibarat melubangi tembok pertahanan kota, merusak mukosa usus yang menjadi garis pertahanan. Akhirnya, probiotik berguguran dalam jumlah besar, bakteri berbahaya mengambil alih, kota pun jatuh, dan barier usus menjadi penuh lubang. Ketika ketidakseimbangan flora usus mencapai tingkat tertentu, efek bencananya tidak lagi terbatas pada usus saja. Sejumlah besar racun dan zat pemicu peradangan yang dihasilkan selama proses metabolisme bakteri berbahaya akan menyusup ke dalam darah melalui kerusakan pada barier usus. Tamu tak diundang ini mencapai berbagai bagian tubuh, memicu kewaspadaan penuh sistem kekebalan tubuh, dan peradangan kronis sistemik pun dimulai. Kondisi ini mungkin bermanifestasi sebagai kembung, diare, atau sembelit. Bisa juga tanpa gejala usus yang jelas, melainkan muncul di tempat lain. Misalnya alergi kulit yang berulang, nyeri sendi yang tak jelas, kelelahan yang sulit hilang, suasana hati yang buruk, dan lain-lain. Dalam jangka panjang, penyakit kronis yang lebih serius pun mulai muncul. Mendengar ini, Anda mungkin agak khawatir. Ternyata sepotong kue atau sebungkus mie instan daya rusaknya begitu kuat. Apakah kita sudah tidak tertolong lagi? Tolong jangan khawatir. Kabar baiknya adalah tubuh kita memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat. Melalui terapi alami, kita sepenuhnya bisa membantu diri sendiri membalikan keadaan, menarik flora usus yang tidak seimbang kembali ke jalur yang benar, memadamkan api peradangan kronis dalam tubuh, dan memanen kesehatan serta vitalitas. Kuncinya ada pada satu kata, pemulihan, yaitu menyesuaikan pola makan kita dan memberikan nutrisi serta penyembuhan yang tepat. Selanjutnya, mari kita bahas secara mendalam beberapa terapi alami yang benar-benar bisa dilakukan mulai dari pola makan hingga kebiasaan hidup untuk membantu kita membangun kembali kesehatan secara menyeluruh. Langkah pertama yang paling mendasar dan terpenting adalah penyesuaian pola makan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memutus sumber peradangan, berhenti menyiram bensin ke dalam api. Secara konkret, kurangi sebisa mungkin asupan makanan pemicu peradangan yang disebutkan tadi. Kurangi makan gula rafinasi, ganti minuman manis dengan air putih atau teh tanpa gula. Jauhi lemak trans dan minyak jahat, perhatikan tabel komposisi saat membeli makanan. Daging olahan juga harus dikurangi. Simpan untuk dinikmati sesekali pada acara khusus saja. Tentu saja, tidak hanya mengurangi makanan jahat, kita juga harus secara proaktif menambah makanan anti-inflamasi. Perbanyak makan sayuran dan buah aneka warna, kacang-kacangan, biji-bijian utuh whole grain, serta ikan yang kaya asam lemak omega 3. Makanan-makanan alami ini dapat membantu kita memelihara bakteri usus yang baik dan membantu menurunkan reaksi peradangan. Langkah kedua, suplementasi probiotik membangun kembali garis pertahanan usus. Menyesuaikan pola makan setara dengan memutus pasokan makanan bakteri jahat. Tetapi, jika bakteri baik yang tersisa sudah sangat sedikit, kita perlu secara proaktif menambah pasukan bantuan. Inilah saatnya probiotik berperan. Di pasaran ada berbagai suplemen probiotik, tetapi sumber yang lebih alami dan lezat adalah makanan fermentasi. Contohnya, yogurt tawar tanpa gula, kimchi Korea, sauerkraut, asinan, kubis, Jerman, miso, kombucha, dele. Mengintegrasikan makanan fermentasi ini ke dalam pola makan sehari-hari adalah cara memelihara bakteri yang sangat sederhana dan efektif. Mereka tidak hanya secara langsung menyediakan bakteri hidup yang bermanfaat, tetapi zat-zat seperti asam organik yang dihasilkan selama proses fermentasi juga dapat menciptakan lingkungan usus yang tidak menguntungkan bagi bakteri jahat. Langkah ketiga, membantu sistem detoksifikasi tubuh. Perlu diklarifikasi bahwa tubuh kita sendiri sudah memiliki sistem detoksifikasi yang sempurna, terutama ditanggung oleh hati dan ginjal. Yang perlu kita lakukan adalah meringankan beban mereka dan memberikan dukungan yang wajar. Pertama, hindari sumber racun baru sebisa mungkin. Misalnya, kurangi makan makanan dengan residu pestisida, hindari minum alkohol berlebihan, dan tidak menyalahgunakan obat-obatan. Selanjutnya, kita bisa membantu detoksifikasi melalui beberapa cara sederhana. Misalnya banyak minum air putih. Air adalah pembersih terbaik. Pastikan dia tinggi serat pangan ibarat sapu bagi usus yang bisa menyerap limbah dan mempercepat pembuangan.
Anda juga bisa mencoba puasa intermittent fasting untuk memberi waktu bagi lambung dan usus beristirahat serta memperbaiki diri. Langkah keempat, manfaatkan harta karun herbal alam. Banyak rempah dan herbal yang umum di dapur kita sangat membantu untuk mengurangi peradangan dan menyembuhkan usus. Contohnya, peppermint dunmin bisa merilekskan lambung dan mengurangi kembung. Chamomile memiliki efek anti-inflamasi dan menenangkan. Jahe bisa melancarkan pencernaan dan anti-inflamasi. Kurkumin dalam kunyit adalah jagoan anti-inflamasi yang kuat. Dan alicin yang terkandung dalam bawang putih adalah agen antibakteri alami yang bisa menekan bakteri berbahaya di usus. Kita bisa menambahkannya dalam masakan sehari-hari atau menyeduhnya sebagai teh. Secara halus, membantu tubuh melawan peradangan. Setelah bicara panjang lebar, Anda mungkin menemukan satu kunci. Tubuh kita adalah satu kesatuan yang organik. Pola makan, flora usus, reaksi peradangan, emosi, kekebalan tubuh, metabolisme, sistem-sistem yang tampak independen ini sebenarnya saling terkait erat. Satu bagian bergerak, seluruh bagian terpengaruh. Makanan pemicu peradangan ibarat pembunuh tak terlihat yang mengintai di meja makan kita. Mereka melemahkan pertahanan usus, menyulut api perang peradangan kronis di dalam tubuh. Sedangkan terapi alami menawarkan jalan keluar yang lembut namun efektif. Baiklah, mari kita rangkum dengan cepat inti pembahasan video ini. Makanan pemicu peradangan yang kita makan masuk ke tubuh dengan merusak flora usus, memicu peradangan kronis, sehingga memengaruhi kesehatan seluruh tubuh. Kita bisa membangun kembali kesehatan usus, memadamkan api peradangan dalam tubuh, dan memanen kesehatan serta vitalitas dengan cara menyesuaikan pola makan dan gaya hidup, serta memanfaatkan terapi alami. Terakhir, semoga apa yang dibagikan hari ini bisa memberi Anda sedikit inspirasi. Setiap pilihan Anda adalah suara untuk kesehatan Anda. Saat Anda berbelanja di supermarket lain kali, mungkin bisa lebih memikirkan penduduk baik di usus yang butuh dukungan, lebih banyak memilih sayuran hijau dan buah segar. Jangan remehkan perubahan kecil sehari-hari ini. Jika dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang, api peradangan yang tadinya berkobar di dalam tubuh pasti akan perlahan padam, digantikan oleh lingkungan internal yang penuh kehidupan dan vitalitas. Pada saat itu, Anda tidak hanya akan jauh dari bayang-bayang makanan pemicu peradangan, tetapi juga akan mendapatkan diri yang lebih sehat dan berenergi. Sekian berbagi hari ini. Jika Anda merasa video ini benar-benar bermanfaat bagi Anda, jangan pelit memberikan tanda suka sebagai dukungan dan tolong bagikan kepada para orang tua yang Anda pedulikan dan cintai. Jika Anda ingin terus mendapatkan lebih banyak saran kesehatan seperti ini yang terbukti secara ilmiah, praktis, dan benar-benar bisa mengubah hidup, pastikan untuk subscribe ke kanal Sehat di Hari Tua. Sampai jumpa di video berikutnya.